Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kita mustalah hadis. Kita masih membahas matan dari Nukhbatul Fikar, yang mana kemarin telah kita bahas muqaddimah, di mana sebenarnya banyak sekali kitab-kitab mustalah hadis yang panjang lebar, ada pula yang mukhtasar, ringkasan. Namun beberapa ikhwah itu minta dari Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar, untuk memberikan talkhis yang penting ya dalam ilmu mustalah hadis. Maka beliau pun Al-Imam Ibnu Hajar mengijabahi permintaan dari sebagian ikhwah untuk memberikan ringkasan yang penting dalam masalah mustalah hadis. Yang mana kemarin beliau pertama kali membahas tentang khobar atau yang kita bisa istilahkan al-hadis. Yang mana khobar itu ada yang jalur periwayatannya itu tidak terbatas, sanadnya tidak terbatas, ada yang sanadnya yang terbatas. Yang tidak terbatas ini namanya hadis apa? Mutawatir. Sedangkan yang terbatas inilah yang dinamakan dengan hadis apa? Hadis ahad. Ya. Kemudian hadis ahad ini ada yang dinamakan dengan hadis masyhur. Hadis masyhur yang jumlahnya berapa ikhwah? Di atas 2. Kemudian hadis aziz 2. Kemudian hadis gharib 1. Ya. Adapun hukumnya, hukum hadis ahad itu ada yang makbul dan ada yang mardud. Tergantung dari penelitian dari sanadnya. Dari apa? Dari keadaan rawinya. Kemudian kemarin juga dibahas tentang ghorabah ataupun al-farad. Ya, ghorabah. Yang mana ghorabah itu ada 2. Kalau ghorabahnya di aslu sanad namanya apa? Fardul mutlak. Ya. Kalau ghorabahnya fi asna'i sanad namanya fardun nisbi. Ya. Kemudian kita bahas pula kemarin tentang hadis sahih. Ya, hadis sahih lidzatihi. Hadis sahih lidzatihi yang mana terpenuhi 5 syarat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terpenuhi apa? 5 syarat untuk dikatakan hadis sahih. Dan derajat dari hadis sahih ini pun bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Kemarin untuk fotokopinya masih sisa enggak? Masih? Oke. Apakah itu ya? Bukan? Apa Pak? Oke. Bukan? Oke. Akhwat, ada yang sudah nggih? Oke, alhamdulillah. Iya. Kemarin kita jelaskan bahwasannya sahih itu bertingkat-tingkat. Yang mana Ibnu Hajar itu membagi tingkatan hadis sahih ada 6. Sebutkan Bapak Triadi. Ittafaqas syaikhan. Terus Infaradal Bukhari, ya bagus. Manfarada Muslim. Ittafaqas syaikhan, manfaradal Bukhari, manfarada Muslim, ala syartihima. Nah, bagus. Yang ke-7, ini sebenarnya ada 6 ya, tapi ada tambahan 7. Apa?
bukan syarat Bukhari Muslim. Iya. Iya, masoha walakin laisa ala syarti Bukhari Muslim. Jadi ada hadis yang sahih tapi laisa ala syartil Bukhari Muslim. Ini tingkatan hadis sahih ya ikhwah, sahih lidatihi ya. Mattafaqa syaikhan man faradal Bukhari man farada Muslim makana ala syartihima makana ala syartil Bukhari makana ala syarti Muslim dan masoha walakin laisa ala syartihima. Kemudian dilanjutkan hadis Hasan lidatihi sekarang. Dibaca Bapak Rohayadim. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmatullah ta'ala. Fa'in khafat dabtu fal hasanu lidatihi bi kasrati turuqihi yusahhahu. Fa'in jumi'a walid taraddudi bin nakili haisut tafarrudu wa ila fa bi tibari isnadaini. Iya, syukran barakallahu fiik. Fa in khaffa dhabtu ay khaffa dhabtu rawi. Kalau sahih lidatihi tadi kan apa? Tamma. Ya. Fa in khaffa dhabtu fal hasanu lidatihi. Maka namanya adalah hasan lidatihi. Inilah bedanya antara hadis sahih lidatihi dengan hasan lidatihi. Kalau sahih lidatihi apa ihwa? Iya, tammal dhabtu. Adapun hasan lidatihi khaffa dhabtu. Jadi karena khaffa dhabtu inilah turun derajatnya dari sahih lidatihi turun menjadi apa? Hasan lidatihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menjadi apa? Hasan lidatihi. Wa bi kasrati turuqihi yusahhahu. Wa bi kasrati turuqihi yusahhahu. Dhamirhi kembali kemana ihwa? Kembali ke iya, hasan lidatihi. Dan dengan banyaknya jalan, banyaknya jalur, banyaknya sanad dari hasan lidatihi, maka yusahhahu. Maka apa? Disahihkan. Namanya sahih apa? Sahih li ghairihi. Nah, jadi hasan lidatihi bi kasrati turuqihi yusahhahu wa summiya sahih li ghairihi. Ya, jadi hadis hasan kalau sanadnya itu lebih dari satu, ya, sanadnya lebih dari satu, itu bisa naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Ya. Berarti sahih li ghairihi dengan hasan lidatihi saja lebih tinggi mana? Sahih li ghairihi. Karena apa? Iya, banyak turuknya. Ya, kasratut turuk. Fa in jumi'a falitaraddudi fin nakili haitsu tafarrud. Di sini ada aliful isnain. Fa in jumi'a. Ya, kembali kemana ini aliful isnain ini? Kembali kemana? Mas Ketut. Sahih li ghairihi dan hasan lidatihi. Sahih li ghairihi dan hasan lidatihi.
Hal sahih Bapak Abu Kesya. Fa in jumi'a, dan apabila keduanya dikumpulkan. Keduanya ini apa ini? Iya, bagus. Hadis hasan dan hadis sahih. Jadi umum, nggih. Yang masuk tadi juga benar tapi lebih umum, nggih, lebih umum. Ya. Fa in jumi'a, apabila hadis hasan dan hadis sahih itu dikumpulkan dalam penyebutannya. Berarti apa? Ada istilah hasan sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya apa, Ikhwa? Hasan sahih atau sahih hasan. Kita biasanya yang sering dengar sahih hasan atau hasan sahih? Hasan sahih ya. Hasan sahih. Fa in jumi'a, apabila hadis hasan dan hadis sahih itu dikumpulkan dalam penyebutan, ada istilah hasan sahih. Apa maknanya? Falitaroddudi. Yang pertama maknanya adalah taraddud. Taraddud itu apa? Ragu. Taraddud itu apa? Ragu. Finnakil, pada yang menukil. Haitsu tafarrud, yaitu apabila tafarrud sanadnya cuma satu. Ini apabila apa? Sanadnya cuma satu. Maka apa? Falitaroddud. Maksudnya taraddud adalah sebagian ulama mengatakan sahih dan sebagian ulama mengatakan hasan. Paham sampai sini ya? Makna dari taraddud sini ya. Ini haitsu tafarrud, jika sanadnya cuma satu. Maka sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian ulama mengatakan hasan. Maka disimpulkanlah hadis ini hasan sahih. Maksudnya apa? Jika cuma satu sanad, maka maksudnya sebagian ulama ada yang menghasankan, sebagian ulama ada yang mensahihkan. Wa inla, dan jika tidak apa ini? Tidak apa masuklah? Tidak ragu. Wa inla, dan jika tidak ragu gitu ya? Tidak apa? Iya. Dan jika tidak tafarrud, falitaroddudi finnakil haitsu tafarrud. Wa inla, ya. Ini juga sebenarnya bisa wa inla di sini bisa ke tafarrud, bisa taraddud. Ya. Dan jika tidak ragu-ragu, maka itu apa? Ditinjau dari dua sanad. Dan jika tidak tafarrud, maka apa? Berarti ditinjau dari dua sanad. Maknanya sama. Falitaroddudi finnakili haitsu tafarrud. Tapi lebih condongnya ke mana? Tafarrud. Wa in la fa bi'tibari isnadaini. Nah, berarti apa ya? Istilah hadis hasan sahih itu apa? Apabila ada dua sanad, maka sanad yang pertama derajatnya apa? Sahih. Sanad yang kedua derajatnya hasan. Jadi kalau kita hafal ini saja, nanti kita akan ingat terus. Fa in jumi'a falitaradduti finnakil haitsu tafarrud wa inna fa bi'tibari isnaidaini. Paham ini ya? Berarti kesimpulannya hadis hasan sahih itu adalah apa? Apabila ada satu sanad, maka sebagian ulama ada yang menghasankan, sebagian ada yang mensahihkan. Jika ada apa? Dua sanad atau lebih, maka apa? Maka i'tibaris nada ini. Jadi kalau ada satu i'tibaris nada ini berarti yang satu sanad itu derajatnya
hasan, yang sanad kedua derajatnya sahih. Ada pertanyaan tentang hasan sahih ini? Yang penting kalau kita baca hadis terus hasan sahih, itu berarti dia apa? Ya makbul ya, makbul. Dan istilah hasan sahih ini sebenarnya populer ya, dipopulerkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Jadi apa? Hadis hasan sahih itu apa? Mulai masyhur ya, itu ketika istilah ini mulai digunakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jika nanti kalau rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih gitu, nanti di arba'in kan ada. Lebih tinggi mana? Tergantung, kalau bi'tibari isnada ini iya. Tapi kalau bi'tibari, kalau tafarrud berarti apa? Lebih rendah. Karena apa? Karena ada keraguan tadi. Karena adanya apa? Keraguan antara sahih dan hasan gitu. Dulu pernah kita jelaskan ya, hasan sahih ini lebih tinggi mana dari hadis sahih? Ya kan? Hadis hasan sahih lebih tinggi mana dari hadis sahih? Jawabannya adalah kalau ada dua sanad, maka lebih tinggi mana? Hasan sahih. Karena ada satu sanad yang sahih, ketambahan satu sanad yang hasan. Maka lebih kuat daripada hadis sahih yang cuma satu sanad saja. Tapi kalau sama-sama satu sanad, ada hadis sahih lidzatihi dengan hadis hasan hasan sahih, sama-sama satu sanad ya, maka lebih tinggi mana? Hadis sahih. Hadis sahih. Kenapa? Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Apa? Kalau sahih lighairi beda lagi. Sahih lighairi kan kumpulan dari hadis hasan lidzatihi. Ditinjau dari mana dulu? Kalau lighairi kan kumpulan dari hadis apa? Apa? Yang satu sanad lebih tinggi, tetap lebih tinggi yang hasan sahih. Dilanjutkan berikutnya. Mas Ketut. Wa ziyadatu rawin bihima maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaqu fa in khulifa bi arjaha farrajihu al-mahfudhu wa muqabiluhu asyadu wa ma'dha fir rajihu al-ma'rufu wa muqabiluhu al-munkaru. Iya, barakallahu fiik. Wa ziyadatu rawihima maqbulatun. Ini kita membahas ziyadatur rawi. Ziyadatur rawihima. Yang dimaksud dengan dhamir hima ini kembali kemana, ikhwah? Hasan sahih? Kembali kemana? Iya, bagus. Jadi rawi hadis sahih dan juga rawi hadis hasan. Wa ziyadatu rawihima, dan ziyadah yang dikenal dengan ziyadatur rawi. Ziyadatur rawi, jadi rawi itu menambah lafaz gitu. Ziyadatur rawi, jadi rawi itu menambah lafaz pada matan. Ada tambahan jika dibandingkan dengan matan yang lain. Nah, ziyadatur rawihima ini ziyadatur rawi sahih
wa ziyadatur rawil hasan. Ini. Jadi ziyadatur rawi yang siqah, ya, ziyadatur rawi yang siqah, ya, ini adalah makbulatun. Ziyadatur rawi siqah ini apa? Diterima. Apa syaratnya? Syaratnya adalah malam taqa munafiatan liman huwa awsaq. Selama tidak menyelisihi yang lebih siqah. Selama tambahan tersebut, ziyadah tersebut tidak menyelisihi yang lebih apa? Siqah. Contohnya apa ikhwah? Contohnya adalah seperti hadis tahrikul isba', ya, tahriku as-sababah, seperti menggerakkan jari, ya. Bagi yang menggerak-gerakkan jari maka apa? Ini namanya ziyadah makbulah, tambahan apa? Yang diterima. Karena rawi-rawi yang lain itu dalam hadis tentang tahiyat itu tidak apa? Menyebutkan menggerak-gerakkan jari. Gitu. Ziyadatur rawi hima makbulah. Nah, ziyadah rawi ini apa? Makbulah selama tidak menyelisih yang lebih siqah. Cuma dalam tahrik asabi ini kan ada khilaf apakah ini mahfud atau syad. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat apa? Ada yang berpendapat bahwasanya ini namanya ziyadatul ilm, ziyadah yang makbulah. Karena antara menggerakkan ada tambahan menggerak-gerakkan jari dan yang lain itu tidak menyebutkan, itu bukan mukhalafah, bukan munafiyah. Jadi rawi-rawi yang lain itu tidak menyebutkan tahrik, itu bukan berarti apa? Meniadakan gitu. Bukan berarti apa? Meniadakan. Namun sebagiannya menganggap ini syad, karena yang satu mengatakan ada tambahan tahrik, yang lain kok enggak. Berarti apa? Syad, munafiyah. Itulah kenapa ya ada sebagian ulama yang berpendapat termasuk sunnah tahrikul asabi, dan ada juga yang menjelaskan tahrikul asabi hadisnya apa? Syad. Mana inti letak permasalahannya? Intinya adalah tambahan ini munafiyah atau la? Hah? Iya, benar. Jadi itu tambahan ini tuh bisa dikatakan munafiyah, bertolak belakang, atau mukhalifah, menyelisih enggak gitu. Yang satu isbat, yang satu nafi. Gitu kan? Nah, itulah alasannya. Jadi kita tahu ya di mana letak asal permasalahannya gitu ya. Jadi dari sudut pandang ini tuh munafiyah atau enggak gitu. Ini mukhalifah liman awsaq atau tidak. Fa in khulifa bi arjah farrajih al mahfud. Nah ini, maka apabila ternyata ya menyelisih yang lebih rajih, maka yang rajih hadisnya yang lebih awsaq, ini namanya hadis apa? Mahfud. Kemarin sudah ya. Lawan dari syad apa? Mahfud. Wa muqabiluhu asyad. Nah. Jadi lawan dari hadis syad namanya hadis mahfud.
Wa ma'adh-dha'fi, apa makna dari wa ma'adh-dha'fi? Maksudnya adalah jika rawinya dhaif. Ada rawi dhaif menyelisihi rawi thiqah. Ada rawi dhaif menyelisihi rawi yang thiqah. Maka yang rajih namanya apa? Hadis ma'ruf. Dan lawannya adalah hadis munkar. Terakhir kemarin ya, kita bahas tentang hadis munkar. Jadi hadis munkar itu adalah riwayatul dhaif tukhalifu riwayat as-siqah. Jadi riwayatnya rawi yang dhaif menyelisihi riwayatnya rawi yang siqah. Namanya apa? Munkar. Mungkin kalau kita munkar hafal ya lawannya. Kan amar ma'ruf nahi munkar itu. Sudah ingat amar ma'ruf nahi munkar tahu itu. Oh, munkar lawannya ma'ruf. Tapi yang syad ini kadang lupa. Lawannya syad apa? Mahfud. Mahfud itu apa? Dijaga, dipelihara. Iya, dilanjutkan bacanya. Oke, Bapak Triadi. Wal fardun nisbiyyu in wafaqahu ghairuhu fahuwal mutabi'u wa in wujida matnan yusbihuhu, enggak kelihatan fotokopinya. Fahuwa syahidu wa tatabbu'ut turuqi lidzalika huwal i'tibar. Summal maqbulu in salima minal mu'aradati fahuwal muhkamu wa in urido bimithlihi fa in amkanal jam'u fahuwa mukhtaliful hadithi au sabatal mutaakhiru fahuwa nasikhu wal akhirul mansukhu wa illa fatarjihu summa tawaqquhu. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kemudian beliau di sini membahas lagi tentang wal fardun nisbi. Wal fardu an-nisbi. Apa tadi Ikhwah al fardun nisbi? Romnya jatuh di asna'il sanad di akhir sanad. Perawinya apa? Gharib. Ghorobahnya di mana? Gharib di akhir sanad asna'il sanad. Ya, fi asna'i sanad. Iya, jadi tafarrudnya atau ghorobahnya itu fi asna'i sanad, la fi asli sanad. Wal fardu wisbi in wafaqahu ghairuhu fahuwal muttabi. Dan fardu nisbi jika ada yang menyamainya, ya, maka itu namanya adalah muttabi. Jadi kalau ada yang menyamainya namanya apa? Muttabi. Wa in wujida matnun yushbihuhu, dan apabila ada matan yang mirip, yang menyerupainya, namanya syahid. Jadi kita ini sedang membahas tentang apa? Muttabi dan syahid. Apa itu hadis muttabi ya Ikhwah? Hadis muttabi itu adalah apa? Hadis yang apa? Disandarkan pada tabi'in. Itu bukan maqtu'. Apa muttabi?
adalah hadis apa? Hadis yang yusyariku fihi ruwatuhu riwayat al-fardi lafdhan wa ma'nan. Jadi mutabi itu adalah apa? Hadis yang apa? Hadis ada yang menyerupainya secara lafadz dan makna. Secara lafadz dan makna. Atau makna saja dan sahabatnya itu apa? Sama, ma'a ittihadis sahabi. Jadi hadis mutabi itu adalah hadis yang hadis apa? Hadis yang menyerupai riwayat hadis fard secara lafdhan dan makna atau makna saja ma'attihadi fis sahabi. Jadi apa? Sahabatnya apa? Sama. Mungkin ada. Jadi jangan enggak. Oke. Ya. Jadi apa ya? Jadi kita bahas memang nanti kalau dalam hadis itu memang sering kita dapati istilah apa? Istilah al-mutabi dan apa? Syahid. Dan mutabi dan syahid ini biasanya apa? Selalu dilihat lafadz dan juga matan. Ya, lafadz dan juga matan dari suatu hadis. Lafadz dan matan dari suatu apa? Hadis. Nah, yang dinamakan mutabi ini adalah contoh, ini ada hadis. Hadis farad ini ya. Hadis apa? Ada hadis farad yang mungkin ini contoh saja diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Terus ke bawah. Nah, yang dinamakan mutabi apa ya, Pak? Mutabi ini adalah apa? Hadis yang menyerupai hadis farad. Ini berarti namanya adalah contohnya kita namakan hadis farad. Biar nggak bingung kita katakan apa? Ya hadis itu ya. Nah, mutabi ini adalah apa? Yang menyerupai apa? Menyerupai ada riwayat-riwayat lain yang menyerupai hadis ini secara apa? Lafadz dan makna atau makna saja dan sahabatnya sama. Jadi di sini sahabatnya juga sama Abu Hurairah. Abu Hurairah. Iya. Jadi yang penting di sini adalah ma'a ittihadis sahabi, sahabatnya adalah sama Abu Hurairah. Jadi ada apa? Ada hadis lain yang menyerupai dari segi lafadz dan makna atau apa? Makna saja. Sedangkan syahid ini apa?
Sama intinya, namun apa? Ma'a ikhtilafis sahabi. Berbeda apa? Sahabatnya. Contohnya di sini berarti apa? Sahabatnya Ibnu Umar contohnya atau Anas ya. Ini namanya adalah syahid. Syahid itu berarti apa? Sahabatnya apa? Berbeda dengan hadis ini. Jadi yang dinamakan mutabi itu adalah adanya suatu hadis yang menyerupai hadis farad dari segi apa? Dari segi lafadz dan makna atau makna saja ya. Ma'a ittihadi as-sahabi dan sahabatnya apa? Sama. Sedangkan hadis syahid adalah hadis yang menyerupai hadis farad dari segi lafadz dan makna atau makna saja ma'a ikhtilafi as-sahabi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mal farqu bainal mutabi wasyahid? Iya, kalau mutabi itu ma'a ittihadi sahabi, sedangkan asyahid ma'a ikhtilafi as-sahabi. Ini penting sekali ketika nanti ya berkaitan tentunya dengan apa? Berkaitan tentang matan. Matan itu tentunya akan lebih menjadi kuat apabila ada mutabiknya, ada syahidnya. Ada mutabiknya atau ada syahidnya. Ada tapi panjang itu. Contohnya mutabi itu hadis asyahru tis'un wa isruna. Tis'un wa isruna. Ini diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dari Malik an Abdillah bin Dinar an di Umar. Ini diikuti oleh apa? Oleh Imam Syafi'i dari riwayat Malik Al-Qa'nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini dinamakan mutabi karena sama apa? Sama sahabatnya yaitu Ibnu Umar. Sama-sama Ibnu Umar. Sedangkan syahid misalnya sama dengan tadi, cuma ada riwayat lain dari sahabat yang lain, yaitu tadi kan Ibnu Umar dan sekarang Abu Hurairah contohnya. Tidak ada pendahuluan yang dikatakan mutabik gitu kan. Misalkan ini hadis A sama hadis B, ini hadis A mutabik sama hadis B. Biasanya sih hadis B dikatakan mutabik sama si A gitu ya, sama-sama. Iya, bisa. Jadi ya di situ kita lihat apa namanya? Enggak yang lebih ulama atau utama atau gimana? Sama saja belajar. Ya dilihat tadi hadisnya fard. Jadi yang kita bahas kan ini fardun nisbi. Berarti yang diikuti itu adalah hadis yang fardun nisbi. Jadi tadi wal fardun nisbi. Jadi tadi yang diikuti ya itu adalah fardun nisbi yang ada faradnya di asna. Itulah. Itu jadi pokoknya. Diikuti oleh mutabi atau syahidnya. Jadi makanya itu kan ada hadis farad. Jadi asal adalah hadis apa? Hadis farad.
Terus berikutnya wa tatabbu'ut turuki lidzalika huwal i'tibar. Nah, tatabbu itu berarti apa? Meneliti. Ada? Apa? Asna. Iya, yang penting di bawah sahabat. Jadi kesimpulannya ya, jadi al-fardun nisbi gitu ya, yang kita bahaskan al-fardun nisbi ya. Jika ada rawi lain yang sesuai dengannya itu dari segi lafadz dan makna atau makna saja, maka itu namanya mutabi. Sedangkan jika ada matan hadis yang menyerupainya dari segi lafadz dan makna atau makna saja, itu namanya adalah syahid. Kemudian wa tatabbu'ut turuki lidzalika i'tibar. Dan tatabbu itu mengumpulkan atau meneliti. At-turuq jalan-jalan hadis. Meneliti jalan-jalan hadis. Lidzalik ini maksudnya apa? Mutabi' dan syahid tadi. Ini meneliti. Jadi meneliti jalan-jalan hadis untuk mutabi' dan syahid. Namanya apa, Ikhwa? Iktibar. Nah, penelitian inilah yang meneliti hadis, mana ada mutabi'nya enggak, ada syahidnya enggak. Ini namanya apa? Iktibar. Bukan ikhtibar loh ya. Tapi iktibar. Jadi iktibar itu suatu istilah apa? Meneliti turukul hadis, jalan-jalan hadis. Ya, ada mutabi'nya enggak, ada syahidnya enggak. Ini kan biasanya menguatkan. Karena fardun nisbi itu kan secara asal ya indikasi. Namanya fard ya. Namanya fard kan kemarin apa? Fard gharib itu indikasi bahwasanya apa? Dhaif. Karena yang meriwayatkan cuma satu saja gitu kan. Tapi kalau ada mutabi'nya, ada syahidnya kan menguatkan. Ya, kemudian berikutnya. Summal maqbulu. Kemudian hadis makbul. Berarti ini yang dinamakan hadis makbul apa, Ikhwan? Ya, hadis makbul itu bisa hadis hasan atau hadis sahih. In salima minal mu'aradati fahuwal muhkam. Hadis makbul yang selamat dari penyelisihan namanya al-muhkam. Jadi hadis makbul yang selamat dari penyelisihan, jadi nggak ada hadis lain yang menyelisihi secara makna ya. Ini namanya hadis apa? Muhkam. Nah ini. Kalau kita kan seringnya kok hadis ini kayaknya bertentangan dengan hadis itu. Gitu ya, katakan gitu ya. Ini kayaknya hadis ini bertentangan dengan yang itu. Ini hadis makbul yang sama sekali nggak ada selamat dari penyelisihan, namanya hadis apa? Muhkam. Wa in uridha bimislihi, dan jika ada hadis yang semisalnya, wa in urid, dan jika diselisihi dengan hadis yang semisalnya ini adalah sama kuat. Ya. Contohnya apa? Hadisnya sama-sama sahih. Ini sama-sama sahih kok kelihatannya bertentangan kan gitu. Paham ini ya? In uridha bimislihi, jika diselisihi dengan semisalnya sama kuat. Ada sahih, dua hadis sahih kok isinya, matanya kelihatannya bertentangan. Ada dua hadis hasan, secara makna kok kelihatannya
tangan. Bimisli sama-sama kuat. Fa in amkanal jam'u, maka metode yang pertama kita tempuh adalah dijamakkan. Jadi jangan langsung ditarjih ya ikhwah. Tapi apa? Dijamakkan dulu. Oh, hadis yang ini maknanya seperti ini, dan hadis yang itu maknanya seperti ini, sehingga nggak bertentangan lagi. Sama ketika kita belajar usul fikih, ketika ada dalil-dalil yang kelihatannya kok bertolak belakang, ya, saling menyelisihi, maka apa? Jangan tergesa-gesa ditarjih. Ditarjih itu apa? Membuang dalil. Yang satu dibuang gitu. Maka apa? Fa in amkanal jam'u, maka metode yang pertama adalah dijamakkan. Sebenarnya ini enggak bertentangan, cuma apa? Karena mungkin ya kurang dalam apa? Dalam ilmu sehingga dianggap bertentangan. Fa in amkanal jam'u fa mukhtaliful hadis, maka ini namanya mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis. Jadi kalau kita ditanya, apa itu mukhtaliful hadis? Ya, mukhtaliful hadis adalah hadis-hadis yang dohirnya kelihatannya bertentangan, saling menyelisihi, tapi sebenarnya bisa dijamakkan. Nah, para ulama ini ada yang mengarang kitab Mukhtalaful Hadis. Imam Syafi'i itu juga punya kitab, ya, Mukhtalaful Hadis. Jadi apa? Jadi mengumpulkan hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya enggak bertentangan. Contohnya hadis apa, ikhwah? Kalau tadi kan hadis yang sama sekali nggak ada unsur pertentangannya, nggak ada yang menyelisih, namanya apa tadi? Muhkam. Lawannya muhkam apa? Mukhtaliful hadis. Tadi hadis-hadis yang dohirnya kelihatan bertentangan, tapi sebenarnya bisa dijamakkan. Contohnya hadis apa ya ikhwah? Contohnya hadis ketika corona kemarin. Ada hadis ya, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofara. La adwa itu artinya apa? Tidak ada penyakit menular. Jadi nggak usah takut corona. Nah, kan gitu ya. La adwa wala tiyarata wala hamata wala sofara. Ini hadisnya muttafaqun alaih. La adwa, tidak ada penyakit menular. Muttafaqun alaih. Ada hadis Bukhari lagi, contohnya apa? La yuradu mumridin ala musih. Janganlah yang sakit dicampur dengan yang sehat. Jangan onta yang sakit dicampur dengan onta yang sehat. Ini kok kayaknya kelihatannya bertentangan. Yang tadi apa? Menafikan la adwa, nggak ada penyakit yang menular. Ada hadis Bukhari, la yuradu mumridin ala musih. Jangan dicampur antara yang sakit dengan yang sehat. Padahal tadi nggak ada apa? Penyakit yang menular. Kok ada larangan? Jangan mencampur antara hadis apa? Antara yang sakit dengan yang sehat. Ada larangan mencampur. Bertentangan ya? Bagaimana menjamakkannya kira-kira? Gimana Pak Triyadi? Ini kan hadis yang kemarin sering diceramahkan, dikhutbahkan ketika apa? Corona kemarin. Umum di sini. Ya. Ya.
ternyata umum, maksudnya la adwa tadi adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tapi menularnya itu dengan izin Allah. Jadi apa? Tidak ada penyakit yang menular sendirinya, tapi menularnya dengan izin Allah. Buktinya banyak yang merawat orang tuanya terkena corona, dia nggak tertular itu, padahal yang merawat, ya kan? Nggak tertular itu. Sekeluarga kan ada yang tertular kan ya. Tetapi Allah lah yang menjadikan sebab bercampurnya yang sakit dengan yang sehat itu adalah Allah menjadikannya di antara sebab menularnya penyakit tersebut. Allah menjadikannya di antaranya apa? Sebab menularnya penyakit tersebut jika yang sakit bercampur dengan yang sehat. Tapi menularnya itu apa? Dengan izin Allah. Iya, imannya yang kuat. Imannya yang kuat juga tawakalnya yang kuat. Oke. Maka Masya Allah Imam Syafi'i mengarang kitab yang berjudul Ikhtilaful Hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang dohirnya itu bertentangan sebenarnya bisa dijamakkan. Sebenarnya apa? Bisa dijamakkan. Seperti hadis yang mungkin contoh hadis yang ada hadis yang man masadaqarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Hadis yang lainnya adalah hadis apa? Hadis yang seseorang sahabat menyentuh kemaluannya kemudian bertanya kepada Nabi. Nabi menjawab apa? Innama huwa bid'atun minka, itu adalah bagian dari tubuhmu. Jadi enggak apa-apa, enggak perlu wudu. Gimana jamakkannya? Yang satu apa tadi? Perintah apa? Bersuci ketika man masadaqar. Yang satu innama huwa bid'atun minka. Gimana? Dengan sengaja. Semuanya sama dengan sengaja. Gimana? Mas Faras jamakkannya. Selama ini berpendapat apa kalau menyentuh kemaluan? Batal enggak? Tidak. Tidak ya? Enggak. Gimana jamakkannya? Tidak sengaja tidak batal. Tapi itu man masadaqarahu, sengaja itu. Jadi menyentuh kan sengaja. Gimana? Iya. Sebagian ulama ada yang menjamakkan dengan apa? Dengan dibedakan antara dengan syahwat atau tidak. Kalau dengan syahwat berarti batal, kalau enggak dengan syahwat berarti tidak batal. Sebagian ulama ada yang menjamakkan yang wudu itu jika menyentuh langsung. Dan ada juga yang kalau yang enggak wudu berarti menyentuh dengan apa? Penghalang. Tapi ini lemah. Namanya menyentuh itu ya langsung gitu ya. Enggak ada penghalang gitu. Tapi ada juga yang menjamakkan apa? Menjamakkan bahwasanya perintah ini bersifat sunnah. Perintah ini adalah bersifat sunnah. Man masadaqarahu falyatawadda, itu perintahnya bersifat apa? Sunnah. Jadi ketika menyentuh itu enggak membatalkan.
Itu yang dijamakkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada sisi dua jamak intinya, yaitu apa? Perintah ini bersifat sunnah. Dan ada yang menjamakkan ya dengan syahwat atau tidak. Kalau dengan syahwat maka batal, kalau tidak dengan syahwat maka tidak perlu apa? Wudu lagi. Karena dengan syahwat itu madinatul khurujul syai', khurujul mani gitu kan. Jadi kan kalau menyentuh kan dikaitkan sebenarnya kalau menyentuh itu sendiri kan sebenarnya enggak batal ya. Tapi kan di sini ada madinatul khuruj. Karena dengan syahwat ini dikhawatirkan keluar sesuatu seperti menyentuh perempuan ketika wudu itu dengan syahwat atau tidak. Jadi memang dikaitkan dengan syahwat gitu. Ini seperti apa? Menyentuh perempuan ketika sudah wudu. Dikaitkan pula dengan syahwat atau tidak. Bagaimana Rasulullah itu apa? Ketika buang air kecil itu dengan duduk jongkok itu tadi. Sama sahabat melihat pernah Rasulullah berdiri itu termasuk sekali. Iya, itu termasuk juga, bisa termasuk ya. Seperti mungkin minum berdiri atau yang lainnya ya. Kalau cara menjamaknya bagaimana? Ya, cara menjamaknya bisa dimaknai makruh. Bisa dimaknai apa? Makruh. Tapi kan ada hadis Aisyah, barang siapa yang mengatakan Nabi pernah kencing apa? Berdiri maka faqad kadzab ya. Maka berdusta kan gitu. Tapi ada sahabat lain yang melihat gitu kan. Ada sahabat yang lain yang melihat gitu. Maka bisa dijamakkan. Seperti hadis tentang tidur juga demikian. Ada hadis yang merintahkan kalau tidur apa? Wudu. Tapi hadis yang menjelaskan ada sahabat itu ketika nunggu sholat isya berjamaah itu ada yang ketiduran dan enggak wudu lagi. Kan kelihatan bertentangan. Ya kan? Yang satu hadis tadi apa? Kalau memerintahkan kalau tidur wudu, yang satunya sahabat itu kalau nunggu sholat berjamaah terutama sholat isya itu ada yang sampai ketiduran. Gimana jamakkannya? Ada yang jamakkan kalau tidurnya duduk enggak batal. Tapi kalau tidurnya berbaring batal. Tapi ini lemah. Kenapa lemah? Karena ada yang tidurnya duduk bisa nyenyak sekali gitu ya. Ya. Maka yang lebih kuat adalah cara menjamakkannya adalah dilihat dari kualitas tidurnya tadi. Kualitas tidur tadi. Ya, kalau tidurnya tadi benar-benar nyenyak sehingga kalau ada benda jatuh di mana depannya enggak terasa, nah itu. Tapi kalau tidur ayam-ayam itu seperti tidur Jumat itu termasuk apa itu? Ada loh, Jumat itu ada yang tidur itu ketika alhamdulillah langsung tidur. Bangunnya pas doa atau pas qomat biasanya. Ya benar, ada. Pas doa, refleks. Ada yang pas doa, ada yang pas apa namanya? Ya pas doa atau pas qomat gitu kan. Ya. Karena kan al-ain itu wika usahi. Al-ain itu mata itu pengikat dubur. Dalam artian kalau dalam keadaan tidur itu enggak terasa apakah dia batal atau tidak itu. Dia buang angin atau tidak enggak terasa itu. Itu alasannya. Bahkan Ibnu Qutaibah juga mengarang Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Ada kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis, itu juga Masya Allah kitab yang bagus sekali. Ya di situ
beliau menjamakkan gitu, menjamakkan di antara hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan. Bahkan Abu Ja'far At-Tahawi juga punya kitab namanya Mushkilul Asar. Mushkilul Asar. Ada Mushkilul Asar. Ini jadi apa? Jika memungkinkan untuk apa? Untuk dijamakkan itu namanya mukhtaliful hadis. Au sabata, kita lanjutkan. Au sabatal mutaakhiru fahuwan nasihu wal akharu al mansuhu. Atau mungkin nggak bisa dijamakkan. Nggak bisa dijamakkan. Jika sabatal mutaakhir, jika diketahui hadis mana yang terakhir, maka itu nasih. Sebagai apa? Hadis yang memansuhkan. Wal akharu, dan yang lainnya berarti namanya apa? Mansuh. Ini jika ulimat tarikh. Jika apa? Diketahui hadis ini Nabi sabdakan tahun berapa Hijriah, ketika peristiwa apa gitu. Nah ini bisa apa? Kalau nggak bisa dijamakkan, bisa kita tempuh metode nasih dan mansuh. Gitu. Ya, ini sebelum tarjih ya, sebelum tarjih. Nasih dan mansuh. Seperti hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya, berarti hadis-hadis yang melarang dari ziarah kubur itu namanya mansuh. Ada hadis yang fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Nah, sekarang apa? Ziarailah. Berarti ini apa? Namanya nasikh. Ya, hadis yang memansuhkan. Nasih mansuh. Tapi nasih mansuh itu kan juga syaratnya berat tadi. Memang harus diketahui mana yang awal, mana yang hadis yang lama, dan mana hadis yang baru kan gitu. Ya, tarikh, ulimat tarikh. Ulimat at-tarikh. Kalau dalam firman Allah kan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw misliha. Ini pembahasan nasih mansuh. Ada hubungannya dengan usul fikih. Sudah sampai belum? Sudah ya, nasih mansuh. Wa in la, dan jika tidak itu berarti tidak sabatal mutaakhir ya. Tidak diketahui mana yang terakhir ini hadisnya, fatarjih, maka ditarjih. Tarjih itu berarti dipilih mana yang lebih kuat. Dan masalikut tarjih itu banyak sekali ikhwah. Metode dalam mentarjih hadis banyak sekali. Bisa dilihat dari rawinya. Mungkin hadis-hadis yang berkaitan dengan keterangan Nabi itu di rumah, tentunya hadisnya para istri Nabi lebih kuat daripada sahabat yang lainnya gitu kan. Masalikut tarjih itu banyak. Maka apa ikhwah? Ditarjih. Tarjih juga berat kan ini ya. Juga harus mengetahui masaliknya. Ya, jadi ditarjih. Di antara tarjih bagaimana? Bisa ditarjih dengan halur rawi. Dilihat rawinya yang paling dobit mana? Yang paling sikoh mana? Kan bisa ya. Oh ini imam itu kan. Ya. Juga bisa ditarjih dengan thoriqut tahammul. Tahammul itu dia mendengar langsung atau cuma an.
Jadi banyak apa? Metode tarjih. Bahkan bisa ditarjih dengan hadis yang lain, atau dikuatkan dengan hadis yang lain, atau dikuatkan dengan ayat, itu juga bisa. Nah, baru kalau nggak mungkin ditarjih apa ya di sini summa tawakuf. Maksudnya apa? Tawakuf anil amal. Tawakuf, nggak ada yang dipilih ya. Tawakuf anil amal. Tawakuf. Jadi tidak diamalkan kedua-duanya sampai dia bisa mentarjih. Tawakuf. Kan gini ya, kadang kalau kita lihat di sebagian fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu ada yang tawakuf juga. Tawakuf. Jadi ada mungkin mendoakan hadis ini tentang larangan safar. Jadi sebagian itu ketika membahas fikih itu ada yang tawakuf. Tawakuf itu dalam artian ya ketika bahas fikih cuma menyebutkan 2 dalil yang bertentangan, 2 pendapat, terus habis itu tawakuf. Silakan jamaah milih sesuai dengan yang dirojihkan sendiri-sendiri. Gitu ya. Dan ini kurang tepat sebenarnya. Kalau dalam menyampaikan fikih di masyarakat, itu jangan membuat masyarakat bingung gitu. Jadi ketika bahas fikih masalah mungkin pembatal wudu, dia sebutkan madhab Hanafi seperti ini Pak, madhab Maliki seperti ini, dan madhab Syafi'i seperti ini, dan Hambali seperti ini. Tugas saya sudah selesai menyebutkan pendapat masing-masing madhab. Silahkan Anda memilih sesuai yang Anda rojihkan sendiri. Istikharah. Silakan istikharah. Ini namanya membuat jamaah bingung. Jamaah bagaimana untuk mentarjih kan gitu. Ini pentingnya ketika kita menyampaikan kajian fikih di masyarakat. Maka apa? Ya kita tarjihkan ya, pendapat yang kuat. Kita mungkin bisa bawakan tarjih dari ulama siapa gitu ya. Yang rojih adalah ini, alasannya seperti ini gitu. Tapi kalau jamaah, bapak-bapak punya pendapat lain, ya monggo saling menghormati gitu. Yang ketika ngaji fikih itu jamaah ada yang menyanggah berbeda pendapat, itu wajar gitu. Wajar. Ada yang menyanggah, ada yang istilahnya ya berbeda pendapat, itu wajar gitu. Yang penting kan ditanamkan saling menghargai dulu gitu. Ketika apa? Gimana? Oh nggih. Oke. Yang penting tadi ditarjih itu. Kan memang gitu, betul akam yang gitu nggih. Jadi ada hadis yang bertolak belakang kan nggih. Nah, seperti itu. Yang penting nanti di akhir-akhir itu ditarjih gitu. Gak apa-apa seandainya membawakan hadis yang kelihatannya bertolak belakang, kelihatannya bertentangan, yang penting nanti apa? Di akhir itu ditarjih. Jadi jangan biarkan jamaah itu dalam kebingungan gitu. Lalu yang mengatakan dan saya sendiri juga nggak bisa mentarjih gitu ya. Silakan tarjih sendiri gitu. Ya mungkin kalau kita pribadi ya bisa, tapi ya bisa membawakan perkataan ulama yang lain gitu dalam mentarjih. Dan di antara keistimewaan kitab Syarhul Mumti itu sering beliau Syekh Utsaimin itu sering mentarjih. Ketika membawakan pendapat 4 mazhab itu ya, beliau di akhir itu sering mentarjih. Pendapat ini lemah, alasannya seperti ini, dan kemudian beliau memilih mana yang rajih itu. Jadi itu bisa dibaca ikhwah, bisa dibaca kitab Syarhul Mumti. Bagus.
Gimana? Isinya apa saja Pak isinya? Isinya dari kitab Tohara sampai kitab terakhir itu. Oh kayak itu juga. Nggih. Itu ada berapa? 12 juz atau berapa? Kalau beli kayaknya 2 juta. Nih, 2 juta main. Iya. Kemudian dilanjutkan Bapak Abu Kesha. Bismillah. Summal mardudu imma an yakuna li saqatin aw ta'nin. As-saqatu imma an yakuna min mabadi'i sanadi min musannafin aw min akhirih ba'da tabi'i aw ghairi dhalik. Fal awalu al-mu'allaqu wasani al-mursalu wasalisu in kana bi naini fasaidan ma'a tawali wa huwa muqdalu wa illa fal munqati. Ya, syukran barakallahu fiik. Kemudian setelah beliau membahas tentang hadis maqbul, beliau kemudian membahas tentang hadis mardud. Summal mardudu imma an yakuna li saqatin aw ta'nin. Kemudian hadis yang mardud, hadis yang tertolak, maka sebabnya ya ikhwah, sebabnya bisa karena saktin, terputus sanadnya. Jadi sebab hadis itu tertolak, hadisnya dhaif karena apa? Saktin, terputus sanadnya. Au ta'nin, yaitu ada apa? Celaan terhadap perawinya. Ini yang kita pegang. Jadi hadis itu bisa menjadi mardud, bisa menjadi dhaif, alasannya dua ya ikhwah. Karena apa? Sanadnya terputus atau ada celaan terhadap perawinya. Itu yang kita lihat. Ya. Karena kan apa? Hadis sahih itu adalah hadis al-muttasilus sanad ya. Binaqlin adlin dhabiti muttasilus sanadi min ghairi illadin wala syududin. Atau min ghairi syudud wala illah. Ini yang kita perhatikan, bahwasanya hadis itu mardud, dhaif karena apa? Sebabnya dua. Karena saktin sanadnya terputus. Jadi enggak ittisal lagi. Enggak ittisal, enggak mutasil. Kemudian apa? Ta'nin, ada celaan terhadap rawi. Jadi kalau ada ta'nin itu mesti enggak adil atau enggak dobit. Gitu ya. Nah, berarti kalau saktin itu lawan dari muttasil. Sedangkan ta'nin, ta'an pada rawi berarti lawannya apa? Iya, adil atau dobit. Ya. Nanti tergantung ta'nun itu fil adalah atau fi dobti. Nah. Sekarang kita bahas yang saktu dulu. As-saq wa saqtu imma an yakuna min mabadi sanadi min musannifin aw min akhirihi ba'da tabi'i aw ghairi dzalik. Adapun sanad yang terputus itu bisa dari min mabadi sanad. Dari apa? Awal sanad. Awal sanad itu berarti apa? Musannif. Ya musannif, seperti musannif itu ya Shahihul Kutub. Dari Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Au min akhirihi, dari akhir sanad berarti apa? Sahabat. Au min akhiri ba'da tabi'i, setelah apa? Tabi'in. Au ghairi dzalik, atau selainnya. Fal awwalu, maka yang pertama, ini syarat kemana ini?
Al-awal ini maksudnya mana? Awal ini maksudnya apa? Min mabadi'i sanad. Kan imma an yakuna min mabadi'i sanad. Fal awwalu adalah imma an yakuna min mabadi'i sanad. Min mabadi'i sanad. Kalau dari awal sanad namanya apa? Mu'allaq. Nah ini fal awwalu mu'allaq. Jadi hadis mu'allaq itu adalah hadis yang dibuang sanadnya dari awal. Dari awal namanya mu'allaq. Wasani, nasani ini apa? Aumin akhirihi, berarti apa? Sahabat atau setelah tabi'in. Namanya hadis apa? Hadis mursal. Nah, ada mu'allaq, ada mursal. Kalau mu'allaq dari awal, ya kalau mursal apa? Di akhir. Di akhir. Lawannya ya. Wasalisu, salis ini apa? Ghairi dzalik. Nah, berarti apa nih? Tengah-tengah ya? Kan awal sama akhirnya di tengah-tengah ya. Ghairi dzalik. Wasalisu in kana bisnaini fasaidan, jika yang terputus dua rawi atau lebih. Fasaidan artinya apa? Lebih. Dua rawi atau lebih. Ma'at tawali berurutan. Jadi yang terputus dua rawi atau lebih dan berurutan fahuwal mu'dhal. Maka ini namanya adalah apa? Mu'dhal. Jadi yang dinamakan dengan hadis mu'dhal adalah hadis yang terputus dua rawi atau lebih yang berurutan. Rawi nomor 2, 3, 3, 4 gitu ya, berurutan. Wa inla, dan jika tidak apa ini maksudnya? Tidak tawali ya. Tidak tawali, berarti tidak berurutan. Namanya apa? Munqati. Satu lagi, kalau ada satu rawi yang terputus di tengah-tengah, satu rawi terputus di tengah-tengah, namanya apa? Kemarin sudah kita jelaskan. Ada satu rawi yang terputus di tengah-tengah. Namanya apa ini? Masih ingat? Di Baikunia? Ini kan bisnaini fasaidan ya, dua rawi atau lebih. Kalau ada satu rawi yang terputus di tengah-tengah, namanya apa? Munqati. Apa? Munqati. Jadi bedanya antara munqati dengan mu'dhal apa? Iya. Perbedaan yang pertama, kalau mu'dhal itu berurutan. Tapi kalau munqati tidak berurutan. Perbedaan yang kedua adalah kalau mu'dhal minimal berapa? 2. Kalau munqati bisa 1. Bisa apa? 1. Ini kalau 1, kan ada ya hadis yang di tengah-tengah terputusnya cuma 1. Namanya apa ini? Munqati. Namanya hadis munqati. Masih ingat ya pas ulangan kemarin ya? Bedanya munqati dengan mu'dhal. Ya kan? Kalau mu'dhal itu ma'at tawali. Tapi kalau munqati adamu tawali. Terus kalau munqati minimal berapa? 1. Kalau mu'dhal 2 atau lebih. Masih ingat kan? Ya. Masih ingat Mas Okta? Masih ingat-ingat. Dulu nggak bisa, sekarang lupa.
Ya. Kemudian untuk, nah ini ada yang terputus itu, ada yang terputusnya wadih dan terputusnya jelas. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sudah dapat berapa kita? Berapa lembar? Baru 2. Setengah lagi. Ya. Tinggal 4 halaman. Masih banyak. 5 halaman ya. Sampai puasa. Nah. Ini ke apa ya, di antara Masya Allah antum kan udah penting udah khatam Nuhbatul Fikar itu kan. Nuhbatul Fikar. Insya Allah kitab yang kita bahas adalah ini ikhwah, Mustalah Hadis dari oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin, ya. Mustalah Hadis ta'alif Syekh Utsaimin. Ini juga bagus, beliau juga berurutan gitu. Ada 92 halaman. Tapi yang penting kita selesaikan Nuhbatul Fikar dulu ya. Yang penting kita selesaikan dulu Nuhbatul Fikarnya. Masih banyak kan? Nanti kita fotokopi ya udah mau selesai. Temehwa sampai sini. Insyaallah besok kita bahas ternyata sakat itu ada yang wadih, ada yang khafi. Jadi terputusnya sanad itu ada yang jelas kelihatan terputus. Dan ada yang khafi itu tersembunyi. Nah, ini yang susah ya. Khafi ini. Ya. Taib. Naktafi hadal qadar. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.